Selamat datang kembali di channel MPI Taman. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang retrofit mesin CNC plasma. Dan kali ini kita juga live streaming via Facebook. Jadi teman-teman di Facebook silahkan bisa menonton di YouTube-nya, di Facebook-nya saya, di Facebook ini di Saputra ya. Teman-teman bisa menonton live streaming tentang retrofit mesin CNC plasma. Kali ini masih bersama Mas Ari di kontennya Tanya Mas Ari. Oke, selamat datang Mas Ari. Sehat Mas? Selamat sore, sehat Mas Pop, Mas Dedi. Mas Bobob. Mas Bobob, saya panggilnya Mas Bobob ini ya. Iya Mas Popop. Gimana Pop? Oke Mas Ari, kali ini kan kita mau bahas tentang retrofit mesin CNC plasma ini. Ya. Ya, ini kebetulan minggu-minggu ini banyak sekali yang bertanya ini tentang retrofit mesin CNC plasma yang di mana mereka membeli mesin CNC plasma di teman-teman maker kita yang lain. Ada di beberapa kota, kebanyakan kotanya di Jawa Timur ya, kebanyakan. Ada juga di beberapa kota lain di Indonesia. Ini kebetulan minta retrofit nih ceritanya. Iya. Mau nanya ini, kira-kira kesulitannya dalam retrofit mesin CNC plasma dari para maker yang lain itu kesulitannya di mana, Mas? Kesulitan apanya ini maksudnya? Kesulitan ya, apakah kita bisa retrofit atau enggak nih? Bisa. Terus jadi, kesulitannya di mana ini? Hampir semua mesin yang pernah saya tangani itu hampir sama ya masalahnya. Hampir sama. Yang pertama di masalah sistem. Jadi sistem yang dipakai rata-rata cuman mengandalkan match-3 saja. Sehingga fitur-fitur yang memang mempermudah dalam hal pemotongan itu nggak ada. Nggak ada ya. Pertama itu di sistem dia terlalu mengandalkan match-3 saja. Kemudian dari sisi kalau plasma itu kan juga ada dukungan dari cam-nya ya. Jadi kita cam pakai model yang gimana itu kan menentukan desain sistem kita di match-3 itu kayak apa gitu. Oke. Nah, rata-rata bermasalah di situ yang pertama, dan yang kedua rata-rata bermasalah di THC. Jadi THC ini ketika kita tidak memakai THC, ini dipastikan pasti akan mempersulit pemotongan. Akan terjadi sering nyantol, akan terjadi sering nabrak, mungkin konsumabelnya jadi lebih boros, hasil pemotongannya pun jadi nggak maksimal. Nah, rata-rata dan hampir semua permasalahannya itu. Semua permasalahannya itu. Nah, dari mesin yang saya tangani, mungkin hampir semua model, baik yang beli dari teman-teman maker lain ataupun dia build sendiri, itu perlakuannya juga hampir sama, atau treatment kita untuk membantu juga hampir sama. Hampir sama berarti ya. Sama. Yang pasti yang kita ganti adalah sistemnya. Nah, kalau kita ganti sistemnya aja, mungkin secara hardware juga nanti akan muncul masalah, itu juga akan jadi kendala ke depan. Misalkan ternyata yang bermasalah motor steppernya misalkan. Misalkan kalau sudah di retrofit sama MPI atau sama kita, kira-kira komplainnya kemana? Ke kita kan? Nah, itulah sebenarnya pengalaman berharga yang membuat kita memutuskan kalau memang retrofit sama kita, hal-hal yang kritis pasti kita ganti. Hal-hal yang kritis pasti diganti ya. Nah, itu hal-hal yang kritis pasti kita ganti. Mungkin misalkan timing belt atau driver atau hardware-nya itu biasanya kita ganti total dan kita cuma ngambil mekaniknya saja ya. Jadi bisa dibilang kalaupun harganya pun nggak bisa kita terka langsung berapa gitu, nggak bisa ya Mas ya. Kalau harganya gitu gini, kalau harganya gini, kita bisa terka dari besar kecilnya motornya saja.
bisa terka dari besar sih. Misalkan kalau motor dari mesin yang lama itu masih pakai NEMA 23 taruh ya, motor kecil. Artian kan mungkin kalau dari kita akan menyarankan box panel yang kecil. Betul. Ya, yang harganya mungkin 6,5 juta itu belum termasuk pemasangan. Oke, siap. Ya, 6,5 juta belum termasuk pemasangan. Nah, ada mesin yang motornya itu memang gimana ya? Motornya terlalu kecil untuk dipakai. Ada juga yang terlalu kecil. Ada juga, makanya waktu biasanya kita anjurkan untuk ganti motor. Ganti motor itu kan paling enggak taruhlah satu motor 500.000, kalau kalikan 4 kan sudah 2 juta. Tambahin 6,5 juta berapa? Nah, kemudian apakah pakai timing belt atau pakai rek gigi? Kalau pakai timing belt, kita lihat dulu timing beltnya halus apa kasar. Halus. Kalau di MPI minimal itu kan pakai 3M ya, minimal itu. Ya, 3M minimal. Syukur-syukur pakai 5M. Oke. Tipe beltnya itu. Nah, tapi kalau di bawah 3M pasti kita anjurkan untuk ganti. Nah, ganti timing belt atau timing pulley, artinya kan itu harus ganti 1 set. Oke. Udah berapa itu ongkos gantinya kan? Lumayan ya berarti ya. Lumayan. Oke. Terus lagi kabel. Oh, kabel gimana Mas biasanya Mas ditemukan di lapangan? Sering saya jumpai untuk motor itu kan kabel dengan bisa dibilang kabel dengan arus yang besar. Arus yang besar. Bisa dibilang kabel power lah ya motor itu. Tapi ada teman-teman itu yang memakai kabel data. Ada yang menggunakan kabel data. Ada yang menggunakan kabel data untuk menggerakkan motor. Nah, ini juga pasti jadi objek untuk ini ganti gitu. Oke, jadi kalau pakai kabel data itu wajib ganti ya kalau pakai wajib ganti. Ciri-cirinya kabel data itu apa tuh Mas? Kabel data itu ya kecil. Oh, kecil. Kalau kabel data itu kan biasanya gini, dia mentransmisikan data digital, jadi nggak butuh ampere yang besar untuk ngalir di situ. Sementara namanya kabel power itu yang dibutuhkan adalah kekuatannya, powernya, dia dialirnya arus yang besar. Oke. Nanti efeknya kalau kabelnya terlalu kecil juga tenaga ke motornya juga nggak akan maksimal. Tidak akan maksimal berarti ya. Ujung-ujungnya lost step, geser kan. Makanya kita ganti kabelnya juga. Jadi itu ada beberapa dari kabel, timing pulley atau manipulatornya, aktuatornya, driver, ya jadi hampir semua memang. Banyak jadinya ya. Banyak. Ada juga yang memang mesinnya itu sudah bagus, cuman sistem hardware sama softwarenya aja yang bermasalah. Hardware dan softwarenya yang masalah juga. Hardwarenya itu artian kita tetap aja mesti beli box panel, sistemnya apa? Ikut kita, sistemnya ikut kita, ya baru bisa oke jalannya. Kalau nggak gitu, atau sekedar cuma reparasi atau mengkondisikan, kita nggak berani pegang. Karena pasti larinya ke kita nanti terus-terusannya Mas ya. Ya, soalnya gini, beli mesin itu kan beli after sale sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman beli mesin kemudian direparasi sama kita gitu ya dengan sistem ada. Seandainya ada kegagalan sistem itu, pertanyaannya kira-kira yang dikomplain itu kitanya atau yang membuat mesinnya? Mungkin dikomplain ke sana, tapi nanya ke kita. Nah, ya kan artian kan nggak bisa gitu, nggak boleh. Karena waktu dan tenaga yang kita keluarkan juga nggak sedikit. Ya, kita untung nggak seberapa, di sana untung nggak lebih banyak, tapi lebih santai gitu ya. Ya, aku nggak bilang untung lah ya. Aku nggak bilang untung apa ruginya, tapi memang waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk itu besar. Besar. Iya, betul sekali Mas. Itu banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Mungkin kalau kita ikuti atau permintaan itu bisa-bisa kita nggak pernah pulang ke rumah. Iya, banyak yang kita tolak juga ya Mas ya. Banyak sekali yang kita tolak. Soalnya itu bersangkutan dengan jarak juga ya. Kalau misalkan jaraknya jangkauannya terlalu jauh dari Sidoarjo dan Bandung, mungkin kemungkinan besar akan ditolak.
Iya, betul sekali. Iya. Ya. Itu nggak cukup. Biasanya kalau di luar kota nggak mungkin satu hari juga terasa kurang jadinya ya, Mas. Biasanya gini, biasanya kalau saya yang ngerjain itu kalau masih terjangkau pagi sampai sore itu selesai. Selesai. Selesai Cuman satu kalau hari ya. selesai, asal misalkan di lokasi itu bisa jam 8 sampai atau jam 9 sampai gitu nanti sampai malam itu selesai ngerjainnya. Iya. Tapi kalau misalkan perjalanannya aja sehari ya paling nggak 2 hari nginep lah ya. Oke. Mm-mm. Banyak juga yang sudah kita retrofit ya mesin-mesin CNC plasma. Banyak. Banyak ya, sudah banyak Nggak usah juga ya, Mas. disebutin ya, banyak lah. Oke, banyak juga ya berarti ya. Banyak lah, banyak. Yang kemarin itu terakhir yang saya kerjakan itu di Bangil. Ya di Itu Bangil. kemudian di mana itu? Uh, Gedangan, Oke. Mojokerto, terus Malang, terus Mas, banyak lah pokoknya ya. Mau nanya ini Mas, mau nanya Mas. Ini biasanya itu kan kalau customer itu nanyanya langsung to the point aja ya. Biayanya berapa? Nah, range-nya dari yang termurah sampai tertinggi yang Mas pernah terima itu kalau berapa, biaya Mas? itu bergantung dengan jarak juga ya. Bergantung dengan jarak, dengan apa yang hendak kita ganti gitu kan. Nah, kalau total biayanya biasanya range-nya mulai dari 15 juta sampai 25 juta. 15 sampai 25. Oh, gede sekali ya. Itu kecil sekali. Kecil sekali ya. Udah masangnya. Jadi tergantung ini antara yang pernah aku tangani sih minimal 15. 15 ya. Okay. Minimal 15. 15. Nah, itu juga tergantung jarak ya. Jarak dari tempat kita gitu. Dari tempat kita. Terus tergantung kondisi mesin juga. Kondisi mesin juga. Mesinnya itu gimana, apa butuh apa kan juga. Kalau yang 15 juta itu diganti apa aja, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Itu perkiraan ya. Digantinya itu biasanya kalau 15 itu motornya ganti, box panelnya ganti, beltnya ganti, manipulatornya terus sama jasa pasangnya. Murah berarti dong ya kalau segitu ya. Nah, saya kira kalau dirintis sih, sebenarnya kalau dirintis sih bener gitu. Murah sekali, jasanya berapa ya? Kalau 15 juta semua diganti ya. Banyak yang diganti. Oke. Kalau 30 juta apa aja yang diganti? 15 juta aja selengkap itu. Kalau 30 juta 15 sampai 25. Iya, katanya kan kalau 15 juta apa aja yang diganti, kalau yang 25 berapa aja? Kalau misalkan yang 25 misalkan ya, kan balik lagi kan tergantung kondisi mesin kan. Oh, iya. Sementara kita kan juga ada sebenarnya kalau sistemnya MPI kan ada sistem Z-nya kan. Ya, kan. Nah, ada juga tempat customer atau teman-teman itu Z-nya belum terkondisikan, akhirnya beli udah deh dari MPI aja Z-nya, akhirnya kan beli Z juga kan. Oke, budget aksis ya, lebih praktis ya. Budget aksis udah berapa harganya kan? Nah, iya, lumayan. Inverter nih. Wah, kabelnya kurang panjang misalkan. Aku panjangin kabelnya gitu. Nah, kabelnya berapa? Lumayan panjang. Iya. Lumayan kan? Nah, ya sudah. Segitu ya. Jadi memang mahal. Ya terbayang lah. Artinya kalau 15 itu mungkin hanya panel, jasa dan paling kabel-kabel aja paling ya kalau 15. Mungkin begitu. Kalau jasanya sih mungkin berawal dari 4 juta lah ya. Start mulai dari 4 juta ya. Start dari 4 juta. Itu tergantung dari apa yang dikerjakan juga di lapangan gimana. Iya, betul. Bisa 4, bisa 8, bisa 10. Iya, ini juga terkadang juga selain retrofit itu kadang ini Mas, perbaikan tuh Mas gimana Mas? Perbaikan itu hanya perbaikan ya Mas? Nah itu terima nggak yang MPI Mas perbaikan saja Mas? Tidak sampai retrofit ya Mas? Kalau perbaikan itu gini istilahnya, kalau sistem itu tadinya berjalan dengan normal dan bisa dipakai dari awal, kemudian ada kerusakan jadi nggak bisa dipakai, itu namanya perbaikan. Iya begitu. Nah, tapi kalau dari awal sudah susah dan tahu masalahnya di mana, itu bukan perbaikan namanya. Iya, itu namanya bukan perbaikan. Ya betul. Tahu maksudku ya. Jadi
Kalau perbaikan itu apakah mesin ini dari awal itu bisa dipakai dan masalah itu dari awal memang nggak ada? Kalau masalah itu dari awal memang ada dan dipakai itu memang seperti itu, ya itu bukan perbaikan, itu ganti sistem namanya. Oh, ganti sistem namanya ya, Mas. Paling ada juga nih yang ngasih testimoni seperti ini nih. Mas Hari, ini kalau taruhlah nggak ada Mas Hari, ini mesin ini jadi besi tua ya. Besi kiloan mungkin ya. Saya belinya mahal loh, Mas. Terus aku jawab, ya iya Pak, memang gimana lagi? Memang kalau dari CNC plasma itu kan yang lebih mungkin faktor dominannya ada di hardware sama electrical sama software ya kan? Iya, oke. Iya, bukan di mekanik gitu. Kalau mekaniknya oke, sistemnya nggak oke ya jadi besi tua. Sama jadi aja, besi tua ya. Jadi besi tua. Kalau mekaniknya oke, sistem nggak oke, besi tua. Besi tua ya. Jadi di kilo mesinnya kan. Baik lagi kalau mungkin teman-teman mau taruhlah beli mesin atau beli mesin itu beli after sales. Jadi mungkin pastikan dengan orang-orang yang pas gitu, yang iya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Terus Mas, ini itu kan tadi bahas soal ini ya, software, sistem, electrical sistemnya, mekanik. Ada nggak sih pernah kejadian sampai komputernya diganti gitu? Pernah. Pernah juga ya Mas? Kenapa itu Mas bisa sampai komputernya diganti biasanya? Jadi kasus kalau komputer diganti itu sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Karena rata-rata komputer yang sudah terpasang atau dipakai itu memang sudah bisa kita pakai juga. Yeah. Tapi ada beberapa yang karena mungkin percobaan dia atau dipakai waktu kita belum datang, itu komputer itu terjadi kendala. Misalkan kalau plasmanya nyala, ngerestart. Oke. Nah, artinya kan kita mesti ganti. Kalau sudah nyala ngerestart itu kan kemungkinannya mungkin background atau dari background itu bisa mengimbas ke motherboardnya kan yang rusak kan. Iya, iya. Nah, jadi paling aman ya ganti. Atau ada juga yang dari master USB sebelumnya, atau pernah ngalamin juga Mas dari awalnya USB gitu? Awalnya master USB? Iya, pernah ngalamin gitu? Kalau master USB belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Jadi kebanyakan memang sudah pakai master paralel ya sebelumnya Mas? Kebanyakan sudah pakai ya master paralel. Dan masalahnya ya seperti yang Mas Pop tahu, Mas Dedi tahu sendiri lah ya. Oh iya. Kan ceritanya saya nggak tahu ceritanya saya gitu. Ini ceritanya Mas Dedi nggak tahu. Kan ceritanya nggak tahu gimana sih. Ya. Sebenarnya yang ngerti yang mana, yang nggak yang mana. Satu lagi Mas. Saya juga pernah dikontak juga beberapa yang menggunakan CNC plasma Cina, buatan Cina Mas, yang memang tidak berbasis matri. Nah, pernah ngalamin juga Mas, kalau saya waktu itu pernah dikontak cuma dikasih harga langsung mundur. Karena harganya memang CNC plasma Cina kan murah ya, masa biayanya, retrofitnya. Yang ditanyain apanya? Ya intinya kan mesin CNC plasma beliau itu tidak bisa digunakan, ya kan? Tidak bisa digunakan. Kemudian saya juga kan waktu itu tidak familiar dengan CNC plasma yang dari Cina waktu itu. Kalau sekarang juga sama, nggak tahu. Ya, ini yang Cina itu juga ada banyak sistem yang digunakan. Jadi ya, mana banyak. Kira-kira? Ya, bukan yang pasti dia pakai konsol bentuknya, tidak pakai PC waktu itu. Ya, pakai konsol. Yang kayak di Tegal bukan? Kalau yang Tegal saya sudah paham, gampang kalau itu. Makanya aku kalau Cina ya, apa Tiongkok itu banyak jenisnya juga. Jadi ada yang memang susah dipakai atau nggak bisa dipakai ada. Ada yang memang bisa dipakai, enak dipakai ada juga. Nah, sistem THC-nya memang berbeda dengan sistem THC untuk komputer Match 3 atau untuk based on PC. Itu lebih sederhana kalau yang di Cina itu karena dia punya internal THC
sendiri. Iya. Itu lebih sederhana. Itu kalau yang Cina. Jadi kalau perlakuannya sebenarnya ya akan jauh lebih banyak yang Cina ya, karena kalau Cina itu kan sistemnya sudah compact ya, mau nggak mau kita memang kalau mesin Cina itu harus ganti total. Kita pernah juga retrofit mesin CNC plasma bukan Matri ya di Tegal waktu itu kita pernah juga ya Mas. Oh iya, di Tegal banyak kita. Okay. Iya. Jadi retrofit mesinnya nggak selalu Matri ya, mesin kontrol yang lain pun kita juga pernah. Iya. Retrofit ya. Oke, menarik Mas. Jadi intinya seperti itu ya Mas. Jadi kalau retrofit itu yang pertama itu biasanya yang diganti sistemnya ya. Sistemnya. Kedua THC-nya. Ya, baru ketiganya sisi yang lain ya seperti mekanik atau kabel-kabelnya. Betul. Jadi tergantung kondisi di lapangan ya Mas. Ya, tergantung kondisi si mesinnya kayak apa. Harganya juga jadinya nggak bisa kita sebut sekian ya Mas, harus juga tahu masalahnya dulu apa ya, buatan mana mesinnya, kayak gitu-gitu mungkin ya Mas minimal. Oke Mas, mungkin ada lagi Mas yang mau ditambahkan dari live streaming kita kali ini? Apa ya? Ya kasus seperti ini udah banyak lah ya, banyak. Jadi kalau teman-teman yang mengalaminya jangan merasa sendirian. Jangan merasa sendirian. Iya. Banyak kejadian seperti itu, yang lebih mungkin tragis ya, banyak. Jadi ya gitu. Ini juga ini juga kebetulan handphonenya di mute Mas. Jadi kalau nggak di mute nanti bunyi kerangkring itu. Banyak juga yang nanyain soal retrofit ini. Minggu-minggu ini mungkin ya Mas. Minggu-minggu ini banyak yang nanya retrofit. Jadi pembahasan kita kali ini mungkin akan mempermudah gambaran biaya dan lain-lain yang bisa dikeluarkan sama customer kita. Ya jadi gitu. Memang mungkin tragis atau gimana ya. Cuman kalau ongkos perbaikan atau retrofitnya pun nggak sedikit. Jadi ya yang perlu dipahami teman-teman customer itu ya seperti yang tak jelaskan tadi, kita itu mengganti sistem bukan memperbaiki gitu. Jadinya mungkin secara cost memang tinggi. Tapi yang sudah setelah masuk sistem kita yang sudah biasanya mesin itu bisa dipakai cari duit. Wajib Mas ya. Lancar gitu. Iya. Jadi produktivitasnya menjadi naik, mungkin kecepatan dalam menyelesaikan satu plat itu juga jadi lebih cepat. Permasalahan mayor itu sudah nggak ada. Ya itu biasanya seperti itu. Dan portofolio kita udah banyak kalau retrofit kayak gitu. Udah banyak ya. Iya. Ya itu sudah pastilah bikin berisik tiap hari ini. Iya, customernya itu ya banyak yang akhirnya ke MPI jadinya ya. Sekarang banyak yang tanya-tanya. Ya ada yang tadinya udah putus asa, sudah mau tutup aja dah, udah nyerah gitu di usaha ini, nyerah udah nggak jadi buka cuttingan gitu. Kemudian kontak MPI, kita bantuin jalan satu mesin, dia kok jadi enak gini gitu. Akhirnya nambah jadi 2 mesin, ada yang kayak gitu. Suaraku katanya kecil katanya. Di sana suaranya kecil nggak sih? Besar. Oh, besar. Kan ya mungkin ini ada Mas Mengwewi itu katanya suaranya cilik. Suara siapa yang kecil? Suaraku apa suaramu? Gak tahu suara siapa. Kemungkinan sih kalau dilihat di YouTube kita kan suaraku yang lebih kecil biasanya. Ya gitu. Jadi ada yang udahlah nyerah gitu. Mesin itu akhirnya jalan dan satu mesin ternyata kurang. Jadinya dia beli lagi 2 mesin. Akhirnya beli lagi mesin. Ada yang juga sampai belasan mungkin ya Mas? Ada yang 3 mesin. Ada yang sampai 7 mesin juga ada. 7 mesin juga ada. Ya begitulah intinya.
Paling segitu aja kali ya pembahasannya. Nggak ada tambahan lagi selain itu? Ya jangan lama-lama, kita ganti topik aja lah. Ganti topik lagi ya. Di tema kita yang lain ya Mas. Ya. Oke teman-teman yang belum bisa nonton via live streaming kita kali ini, nanti ditunggu beberapa hari ke depan, nanti akan ada recordingnya, rekamannya di YouTube-nya MPI Taman. Jadi ditunggu aja nanti. Spotify. Oh iya, dan di Spotify. Spotify-nya linknya apa Mas? Saya lupa lagi. DIY-CNC. Apa? DIY-CNC. Oke, DIY-CNC. Jadi kalau teman-teman yang punya Spotify, silakan searching DIY-CNC, nanti di situ ada segmen tanya Mas Ari. Nah, bisa didengarkan di sana. Ya, kalau enak lihat wajah kita, Spotify-an aja dengar suaranya ya. Spotify aja. Padahal Mas di YouTube juga bisa, kita pakainya YouTube musik Mas. Pas aja yang gabut, gaptek. Ya. Padahal bisa ya. Canda lah ya. Oke, demikian teman-teman podcast kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih juga buat Mas Ari yang mau meluangkan waktunya. Iya, aku sibuk banget, kamu tuh gangguin aja, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bye. Oke, terima kasih. Yuk, bye.